8 wilayah, investasi hingga 25 triliun rupiah, dan potensi pasokan lebih dari 9.000 ton sampah setiap hari. Indonesia sedang menempatkan taruhan besar pada teknologi yang menjanjikan dua hal sekaligus, mengurangi tumpukan sampah dan menghasilkan listrik. Namun satu pertanyaan penting tetap harus dijawab. Apakah sampah benar-benar selesai setelah masuk ke tungku? Inilah Sustain Byte. Data untuk kebijakan, narasi untuk perubahan. Danantara Investment Management bersama Denera telah menetapkan 8 calon mitra untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik tahap kedua. Lokasinya berada di Medan Raya, Kabupaten Bekasi, Lampung Raya, Serang Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, Bogor Raya 2, dan Yogyakarta Raya. 8 kawasan itu mencakup 20 kabupaten dan kota dengan total potensi pasokan sampah sekitar 9.327 ton per hari. Investasi keseluruhannya diperkirakan mencapai 24 hingga 25 triliun rupiah. Namun tahap ini belum menjadi kontrak final. Para calon mitra masih harus menyelesaikan studi kelayakan, struktur proyek, dokumen komersial, pembentukan perusahaan patungan, dan persetujuan pembiayaan sebelum memperoleh penetapan akhir. Dorongan proyek ini berangkat dari masalah yang nyata. Banyak tempat pemrosesan akhir mendekat batas kapasitas. Sebagian masih bergantung pada pembuangan terbuka yang menghasilkan pencemaran, gangguan kesehatan, bau, dan emisi metana. Bagi Danantara, BSEL bukan semata proyek pembangkit. Energi listrik diposisikan sebagai hasil tambahan dari upaya mengubah cara kota menangani sampah. Pemerintah juga telah menempatkan sejumlah proyek BSEL sebagai bagian dari program strategis nasional. Pernyataan tersebut menegaskan posisi proyek sebagai jawaban terhadap krisis kapasitas TPA, bukan hanya sebagai proyek penjualan listrik. Dalam fasilitas berbasis insinerasi, sampah masuk melalui proses penerimaan dan pemeriksaan. Sampah kemudian dibakar pada temperatur tinggi. Panasnya digunakan untuk memanaskan air menjadi uap. Uap memutar turbin, lalu generator menghasilkan listrik. Sistem pengendalian pencemaran udara menyaring debu, gas asam, logam berat, dan senyawa berbahaya sebelum gas buang keluar melalui cerobong. Proses ini dapat mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA, tetapi sampah tidak lenyap sepenuhnya. Pembakaran tetap menghasilkan abu dasar dan abu terbang yang harus diuji, diangkut, dikelola sesuai tingkat bahayanya. Teknologi hanya bekerja baik jika karakter bahan bakunya dipahami. Sampah perkotaan Indonesia umumnya bercampur, fraksi organiknya besar dan kadar airnya tinggi. Sampah yang basah membutuhkan energi tambahan untuk dikeringkan sebelum dapat terbakar secara efisien. Jika komposisi sampah berubah, nilai kalornya ikut berubah. Produksi listrik dapat berada di bawah proyeksi, sementara biaya operasi meningkat. Kajian mengenai PLTSA di Indonesia berulang kali mencatat masalah serupa. Sampah belum terpilah, biaya pra-pengolahan tinggi, potensi listrik terkadang terlalu optimistis, dan kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. Setiap fasilitas diproyeksikan menerima sekitar 1.000 hingga 1.700 ton sampah per hari. Saat beroperasi, kapasitas listriknya diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 30 megawatt di setiap lokasi. Namun keberhasilan tidak cukup diukur dari megawatt. Indikator utamanya harus mencakup berapa banyak residu yang benar-benar dialihkan dari TPA, seberapa konsisten emisi dikendalikan, bagaimana abu dikelola, dan apakah biaya layanan tetap masuk akal. Danantara menargetkan konstruksi dimulai pada akhir 2026 atau awal 2027 dengan operasi komersial sekitar akhir 2028 atau awal 2029. PSEL berbasis pembakaran harus menghadapi pertanyaan yang tidak boleh dijawab hanya dengan janji teknologi. Bagaimana kadar partikulat, gas asam, logam berat, dioksin, dan uran dipantau? Apakah data emisi tersedia secara berkala untuk publik? Kemana abu terbang dibawa? Dan siapa bertanggung jawab jika fasilitas gagal memenuhi standar? Teknologi penyaringan dapat mengurangi risiko secara signifikan, tetapi peralatan hanya efektif jika dioperasikan, dirawat, diaudit, dan diawasi secara konsisten. Kajian dan pandangan akademik menekankan pentingnya perangkat pengendali emisi, alat ukur, pengujian residu, dan kepatuhan terhadap ambang batas lingkungan.
Disinilah muncul persoalan kebijakan yang lebih dalam. Fasilitas besar membutuhkan pasokan sampah yang stabil agar investasinya ekonomis. Namun tujuan pengelolaan sampah seharusnya justru mengurangi timbulan dari sumber, memperbanyak penggunaan ulang, kompos, dan daur ulang. Jika kontrak dibangun berdasarkan kewajiban memasok volume tertentu, pemerintah daerah bisa menghadapi insentif yang bertentangan. Di satu sisi, kota harus mengurangi sampah. Di sisi lain, tungku membutuhkan bahan bakar. Pakar teknik bioproses UGM Wiratni mengingatkan bahwa PLTSA harus ditempatkan hanya untuk residu yang memang tidak bisa diolah kembali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan, tipping fee yang realistis, dan pengolahan sampah organik sedekat mungkin dari sumbernya. Karena itu, posisi PSEL perlu dibuat jelas. Pertama, kurangi sampah sejak dari sumber. Kedua, gunakan kembali barang yang masih layak. Ketiga, pilah material yang dapat didaur ulang. Keempat, olah sampah organik melalui kompos, biodigester, atau pendekatan lokal yang sesuai. Baru setelah itu, residu yang tidak dapat dimanfaatkan masuk ke fasilitas pemulihan energi. Urutan ini penting. Tanpa pemilahan, teknologi menerima sampah terlalu basah dan tidak konsisten. Tanpa daur ulang, bahan bernilai dapat ikut terbakar. Tanpa transparansi emisi dan residu, kepercayaan publik akan rapuh. PSEL dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak boleh berdiri sendirian. Investasi 25 triliun rupiah menunjukkan bahwa Indonesia mulai memperlakukan sampah sebagai persoalan infrastruktur besar. Langkah itu diperlukan, tetapi besarnya investasi tidak otomatis menjamin baiknya hasil. Keberhasilan akan ditentukan oleh mutu sampah yang masuk, disiplin operasi, keterbukaan data emisi, pengelolaan abu, kontrak yang adil, dan keberanian kota tetap mengurangi sampah dari sumber. Sampah dapat menghasilkan listrik, namun listrik tidak boleh menjadi alasan untuk terus menghasilkan sampah.